Welcome back to my channel. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Fitri Tarigan. Kali ini kita akan membahas soal SKB CPNS Bidan dan uji kompetensi bidan. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share videonya supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, kita langsung ke soal nomor 1. Seorang bidan di puskesmas sedang memeriksa ibu hamil, sudah merasakan gerakan janin dan sering buang air kecil. Mual muntah di pagi hari yang dirasakan sudah mulai berkurang. Sesekali menginginkan makanan tertentu atau mengidam. Tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat. Manakah yang termasuk sebagai tanda pasti kehamilan pada kasus di atas? A. Mengidam. B. Sering buang air kecil. C. Mual muntah. D. Gerakan janin. E. Tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan, yaitu D. Gerakan janin. Tanda pasti kehamilan itu salah satunya ialah gerakan janin. Untuk A, B, C, dan E ini merupakan bukan tanda pasti kehamilan. Selain dari gerakan janin, salah satu tanda pasti kehamilan ialah adanya terdengar denyut jantung janin atau DJJ. Sehingga jawabannya ialah D. Soal nomor 2. Seorang perempuan 23 tahun mengatakan hamil 4 bulan datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Ini adalah kehamilan pertamanya dan mengalami keputihan banyak. Dari hasil pemeriksaan didapat tekanan darah 110/70, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, nadi 80 kali per menit. Vagina sudah infeksi dan berjamur. Apakah saran yang diberikan untuk membuat lingkungan vagina tidak terinfeksi jamur? A. Diet gula. B. Memakai sabun sirih. C. Makan sedikit sering. D. Banyak minum air putih. Atau E. Konsumsi makanan bergizi. Yang paling tepat ialah diet gula. Kenapa diet gula? Diet gula ini sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakan jamur karena jamur ini berkembang biak dengan adanya konsumsi pemanis atau gula yang berlebihan. Kenapa jamur berkembang biak? Karena sumber makanan dari jamur ini ialah si manis atau pemanis atau gula yang berlebihan, sehingga kita sarankan ibu untuk diet gula. Soal nomor 3. Seorang perempuan umur 30 tahun telah melahirkan bayinya 6 jam. Saat ini mengeluh masih merasakan mules dan nyeri di daerah luka pada jahitan perineum. Hasil pemeriksaan kondisi umum baik, TTP normal. Apakah topik konseling yang tepat diberikan pada kasus di atas? A. ASI eksklusif. B. Gizi ibu menyusui. C. Infeksi masa nipas. D. Perawatan payudara. Atau E. Tanda bahaya perdarahan. Yang paling tepat ialah tanda bahaya perdarahan karena ibu masih mengeluhkan adanya mules pada perut, kemudian nyeri di daerah luka jahitan perineum. Ini merupakan salah satu tanda bahaya perdarahan, sehingga kita konseling kepada ibu untuk bagaimana caranya memasase uterus atau juga bisa dengan menyusui bayi untuk memicu terjadinya kontraksi uterus sehingga tanda bahaya perdarahan ini tidak terjadi. Untuk ASI eksklusif, gizi ibu menyusui, infeksi masa nipas, perawatan payudara, ini masih kurang tepat berhubungan dengan kasus nomor 3 ini. Soal nomor 4. Seorang bidan bertugas sebagai kepala ruang bayi di sebuah rumah sakit. Bidan membimbing mahasiswa praktek dengan memberikan contoh penyuntikan imunisasi HB0 pada bayi baru lahir sesuai standar serta mengajarkan disiplin dalam bekerja. Termasuk apakah peran yang dijalankan oleh bidan tersebut? A. Peneliti. B. Pendidik. C. Pelaksana. D. Pengelola. Atau E. Penolong. Yang paling tepat ialah B. Pendidik, di mana bidan tersebut mendidik mahasiswa praktek dengan memberikan contoh penyuntikan imunisasi HB0 serta bidan tersebut juga mengajarkan atau mendidik disiplin dalam bekerja. Sehingga peran yang sudah dilaksanakan oleh bidan tersebut adalah pendidik. Soal nomor 5. Seorang perempuan umur 25 tahun mempunyai anak 1 berumur 1 tahun.
datang ke bidan praktek mandiri akan memakai kontrasepsi karena untuk sementara belum ingin hamil dulu. Apakah tujuan pemakaian kontrasepsi yang paling tepat pada kasus di atas? A. Menunda kehamilan, B. Mencegah kehamilan, C. Mengakhiri kesuburan, D. Menjarangkan kehamilan, atau E. Menghentikan kesuburan. Yaitu D. Menjarangkan kehamilan. Kenapa demikian? Si ibu sudah mempunyai 1 anak berumur 1 tahun. Dia tidak ingin hamil dulu, sehingga dia memakai alat kontrasepsi karena tujuannya untuk menjarangkan kehamilannya, menjarangkan kehamilan pertama dengan kehamilan selanjutnya. Kenapa bukan menunda kehamilan? Menunda kehamilan ini kita pakai untuk pasangan yang baru menikah atau baru berumah tangga dan belum ingin langsung hamil, sehingga mereka menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Soal nomor 6. Seorang perempuan umur 29 tahun belum ingin hamil lagi datang ke bidan praktek mandiri mengatakan tadi malam baru melakukan hubungan seksual pada masa subur, padahal ia tidak menggunakan alat kontrasepsi. Apakah tindakan yang tepat pada kasus di atas? A. Pemasangan AKBK, B. Pemasangan IUD, C. Pemberian kontrasepsi suntik, D. Pemberian kontrasepsi darurat, atau E. Pemberian kontrasepsi pil mini. Yaitu yang D. Pemberian kontrasepsi darurat atau kondar. Kenapa kondar? Karena kondar ini adalah cara kerjanya mengental kalender serviks, kemudian dia juga menunda ovulasi, dan cara kerjanya juga yaitu mengganggu terjadinya pembuahan atau nidasi, sehingga kondar ini mencegah terjadinya kehamilan. Sehingga apabila pasangan yang melakukan hubungan seksual pada masa suburan tidak menggunakan alat kontrasepsi, maka kita melakukan pemberian kontrasepsi darurat atau kondar untuk mencegah terjadinya kehamilan tersebut. Soal nomor 7. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke bidan menyatakan ini kehamilan kedua, pernah keguguran 1 kali dan saat ini hamil 9 bulan. Hasil pemeriksaan dalam, penurunan kepala setinggi tepi bawah simfisis, di mana penurunan kepala bayi sesuai kasus di atas. A. HOT 1, B. HOT 2, C. HOT 3, D. HOT 4, atau E. belum masuk panggul. Yaitu B. HOT 2, penurunan kepala setinggi tepi bawah simfisis, yaitu pada HOT 2. Untuk HOT 1 itu setinggi promontorium, HOT 3 itu setinggi spina ischiadica, HOT 4 itu setinggi ujung os koksigis. Soal nomor 8. Seorang perempuan umur 22 tahun menyusui bayinya yang berumur 1 bulan secara eksklusif. Datang ke bidan praktek mandiri menyatakan tidak mau menggunakan alat kontrasepsi, tetapi belum ingin hamil lagi. Oleh bidan disarankan menggunakan metode amenorelaktasi. Apakah syarat supaya metode amenorelaktasi tersebut di atas efektif? A. Menyusui setiap 2 jam, B. Menyusui secara on demand, C. Tidak menyusui secara eksklusif, D. Frekuensi menyusui 4 kali sehari, atau E. Bekerja dan terpisah dari bayi lebih dari 4 jam. Yang tepat ialah B. Yang E dan juga yang C sudah pasti salah. Yang A juga dan D sudah salah, karena yang paling tepat ialah menyusui secara on demand. Maksudnya menyusui bayi itu semaunya bayi, bukan diatur waktu-waktu tertentu, misalkan setiap 2 jam atau sehari itu hanya 4 kali atau 3 kali. Jadi menyusui secara on demand ini adalah syarat supaya metode amenorelaktasi tersebut menjadi efektif. Soal nomor 9. Seorang ibu datang ke posyandu membawa bayinya yang berusia 3 bulan. Saat ini kondisi bayi dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Imunisasi apakah yang tepat diberikan pada bayi tersebut? A. DPT HB/HIB 1 polio 3, B. DPT HB/HIB 2 polio 2, C. DPT HB/HIB 1 polio 3, D. DPT HB/HIB 2 polio 3, atau E. DPT HB/HIB 3 polio 3. Yang paling tepat ialah D. DPT HB/HIB 2 polio 3. Dari kasus kita ketahui bahwa umur bayi tersebut 3 bulan. Kemudian bayi tersebut selalu mendapatkan imunisasi sesuai jadwal, sehingga langsung saja kita melihat bahwa untuk usia bayi 3 bulan imunisasi yang tepat atau sesuai jadwal pemberian yaitu DPT HB/HIB 2 polio 3. Soal nomor 10.
Seorang perempuan sudah berada di bidan praktek mandiri sejak 6 jam yang lalu. Mengeluh ingin meneran dan merasa ingin buang air besar. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan pembukaan lengkap, perineum menonjol, kulit ketuban pecah dan berwarna jernih. Ibu ingin meneran kuat. Alat dan penolong persalinan sudah siap. Manakah pencatatan yang tepat pada partograf untuk pengisian kolom air ketuban dari kasus di atas? A, J, B, U, C, D, D, K, atau E, M? Yaitu yang A, yang paling tepat untuk pengisian kolom air ketuban ialah huruf J untuk menandakan bahwa ketuban berwarna jernih. Untuk U ini bila ketuban utuh, untuk yang D bila air ketuban bercampur darah, untuk yang K bila air ketuban kering, yang M ini bila air ketuban bercampur mekonium. Sehingga apabila air ketuban jernih, maka di kolom pengisian air ketuban dituliskan huruf J. Oke teman-teman, itu dia 10 soal SKB CPNS bidan dan uji kompetensi bidan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus channel aku ya, subscribe, like, komen, dan jangan lupa share videonya supaya saya semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.